Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Lama nggak ketemu, gimana kabar kalian? Pastinya baik lah ya, karena kalau kalian lagi nggak baik kabarnya, mungkin kalian lagi tepar dan lagi nggak nonton video ini. Oke, jadi setelah lama nggak ketemu, aku balik lagi untuk membagikan sebuah tutorial. Tutorial yang mau aku bagiin di video kali ini adalah tutorial React.js. Nah, jadi sebelum-sebelumnya udah bosen ya PHP, sekarang kita balik lagi belajar JavaScript. Buat informasi kalian, sebenarnya aku juga pernah ngebahas tentang JavaScript. Contohnya adalah pembahasan yang ada di playlist Vue.js. Nah, abis belajar JavaScript, Vue.js, kita belajar Laravel, PHP, terus apa kemarin Filament. Nah, sekarang balik ke JavaScript lagi ya. Karena kayaknya kok bosen PHP terus. Oke, jadi kita bakal belajar React.js. Nah, kayak biasa kita bakal belajar menggunakan acuan dokumentasi resminya. Jadi kalian bisa buka dokumentasi resminya React.js ya di react.dev. Nah, kalau kalian lihat di sini, React yang bakal kita pelajarin adalah React versi 19. Oke, nah kita bakal belajar menggunakan dokumentasi yang ada di sini ya. Jadi aku mau ngasih tahu dulu ke kalian, tutorial ini adalah tutorial untuk pemula. Jadi kalau kalian ngerasa nggak pemula, silakan skip video ini karena video ini bukan buat kalian. Jadi video ini buat yang baru mau belajar React.js ya. Jadi anggap aja lah kita belajar sama-sama React.js di sini. Jadi kalau kalian udah jago, nggak usah nonton video ini. Oke? Nah, apa aja sih yang perlu kalian kuasain atau apa aja sih yang perlu kalian punya untuk belajar React.js? Karena React.js ini adalah JavaScript, tentu aja kalian harus tahu tentang JavaScript, khususnya JavaScript ES6. Nah, kalau kalian mau lihat tutorialnya, cari aja JavaScript ES6 tutorial di Google. Nah, kalian belajar di hasil dari Google ini. Aku nggak ngebahas ya ES6 di sini. Aku mau langsung ngebahas tentang React. Nah, kalau kalian belum tahu tentang ES6, belajar dulu. Kenapa kok perlu belajar ES6? Jadi gini, di React.js nanti kalian bakal ketemu yang namanya arrow function, export-import modul, dan lain-lain. Nah, itu bisa kalian pelajarin di ES6 ini. Nah, pokoknya kalian cari aja ada arrow function, ada export-import modul, dan lain-lain. Oke? Jadi, itu yang perlu kalian tahu untuk belajar React.js. Nah, yang kedua, kalian perlu belajar HTML. Loh, kenapa HTML? Jadi, sedikit informasi buat kalian. Di JavaScript menggunakan JSX atau kalau nggak salah, kepanjangannya JavaScript XML. Nah, kalian bisa menggabungkan tag HTML di dalam JavaScript. Nah, berarti kan kalian harus nguasain yang namanya, bukan nguasain ya, cukup tahu nggak apa-apa deh. Kalian harus tahu tentang HTML dan JavaScript kalau mau belajar React ini. Oke, itu prerequisite yang perlu kalian punya. Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya adalah Node.js ini. Di sini kalian perlu punya Node.js buat belajar atau buat menggunakan React. Karena apa? Karena untuk menginstal React nanti kita bakal pakai Node ya, komennya npm nantinya. Nah, kalian bisa buka nih node.js.org, terus get Node, kalian pilih aja Windows kah, Mac kah, atau apapun itu, download, install, next, dan selesai, kayak begitu. Oke? Nah, itu yang perlu kalian punya, yaitu skill JavaScript, skill HTML, terus Node.js. Nah, kalau kalian udah ngerasa berhasil nginstal Node.js, kalian perlu cek di command prompt atau di terminal kalian, ketik aja node min-v. Kalian lihat kalau ada hasilnya, versionnya, berarti kalian udah berhasil nginstal Node min-v. Sorry, nginstal Node.js maksud aku. Nah, ini perlu kalian lakukan dulu supaya bisa nginstal React.js nantinya. Terus sebagai tambahan bisa juga npm min-v ngelihat versi npm kalian.
Seharusnya kalau kalian udah nginstall Node.js, npm juga otomatis keinstall. Kayak begitu. Oke, jadi itu dia prerequisite yang perlu kalian punya untuk belajar React.js. Langsung aja kita belajar React dari cara nginstallnya. Nah, kalian pilih ya yang tadi, Learn React. Terus, kalian kalau mau baca-baca sendiri, bisa lihat di Quick Start ini. Kalian bisa ngeliat secara kasar lah ya, gimana cara penggunaan React. Nah, ini JSX itu apa, terus ada tag HTML di dalam JavaScript, gimana cara pakainya, dan lain-lain. Nah, kalian bisa baca-baca sendiri di Quick Start kalau kalian mau tahu sedikit tentang cara penggunaan React. Nah, aku bakal langsung bahas cara installnya ya. Jadi, ada beberapa cara nginstal React.js. Kalian bisa lihat sendiri dengan cara milih menu creating a React app. Nah, di sini ada beberapa cara nginstal React. Karena aku mau ngebahas dari sudut pandang pemula yang baru belajar React, aku pilih cara nginstal yang start from scratch atau mulai dari awal banget. Nah, ini ada 3 pilihan ya, Vite, Parcel, dan RS Build. Aku bakal pakai Vite untuk nginstal React ini. Oke? Next, build a React app from scratch. Kalian bisa baca-baca sendiri. Kalau nggak mau, ya udah skip, scroll ke bawah. Kalian bakal lihat cara nginstal React di Vite. Menggunakan Vite ya maksudnya. Nah, jadi kalau kalian pakai Vite, kalian tinggal copy aja ini. Terus buka command prompt kalian, arahin ke folder di mana kalian mau nginstal, mau bikin project React. Karena aku udah bikin ya foldernya belajar React, jadi aku tinggal paste aja. Cara paste di sini gimana ya? Ih, kok nggak mau? Sebentar, paste command prompt. Nah, itu dia. npm create Vite latest my app template React. Nah, my app ini adalah nama folder project kalian nantinya, nama project kalian. Oke, mungkin aku bakal bikin di sini apa ya? Nggak apa-apa deh, my app aja lah ya sebagai awal-awal supaya kalian lihat juga gimana jadi foldernya. Ingat, aku namain my app. Apa yang terjadi kalau aku pencet enter? Tungguin, kita bakal dibikinin project React kita. Lihat. Need to install the following packages. Kita dikasih tahu, oh perlu install package ini nih, create Vite namanya. Mau nggak? Ya udah, mau dong, kan disuruh. Pilih yes. Sebentar. Unsupport engine package create Vite 711 require not. Oke. Di sini require-nya versi Node 20 ya teman-teman, mulai dari 20.19 ke atas sampai 22 ya. Sekarang Node aku versinya 20.12. Nah, ini unsupport engine ya. Karena unsupport engine, jadi aku nggak mau bakal jadi ada masalah mungkin ya. Di sini aku mau update ini dulu. Node aku. Oke, cara update Node di Windows kayak mana ya? Coba kayak begini dulu. npm install min-g npm 11.5.2 dulu. npm add 11.5.2. Balik lagi ya, Node-nya nggak bisa. Aku nggak nginstal nvm atau apapun, mungkin aku bakal install Node yang versi atas dengan cara manual. Oke teman-teman, aku udah upgrade ya. Jadi kalau aku Node min-v udah naik jadi versi 22, sebelumnya versi 22 titik berapa tadi ya? Titik 10 atau berapa? Whatever lah, pokoknya aku udah upgrade. Kalau di Windows kalian nggak punya semacam NVM atau yang lainnya, kalian bisa download aja versi lain, install, next. Seharusnya versi terbaru bakal mereplace versi Node.js kalian sebelumnya. Kayak aku gini udah versi 22.19. Oke, jadi kita bakal coba lagi ya nginstall.
di sini copy, paste, aku ganti deh my app udah kebikin tadi ya, nanti aku hapus foldernya. Nah, di sini aku bakal ganti namanya, abis belajar React mungkin dasar React, kayak begitu aja ya. Sebentar, kok kayak aneh. Paste, emang kayak begini ya? Bener, nya ada banyak banget. Oke, aku bakal ganti my app jadi dasar React. Enter. Tunggu, kita bakal dibikinin project React yang namanya dasar React. Nah, lihat. npx create feed dasar React min template React. Done. Now run. Nah, ini kalian lihat ya, nggak ada warning, nggak ada error karena Node.js aku udah memenuhi syarat untuk menginstal semua yang dibutuhkan. Oke, sekarang aku bisa pindah ke folder project React yang udah aku bikin tadi, cd dasar React. Nah, di sini kita bakal perlu jalanin npm install, tapi nggak apa-apa, nggak usah dulu. Aku mau ngeliatin ke kalian dengan membuka project React tadi menggunakan VS Code ya. Aku mau liatin ke kalian apa aja sih yang ada ketika kita nginstal React.js. Oh ya, di sini aku pakai Copilot ya teman-teman. Oke, doesn't matter, nggak usah peduliin. Jadi ketika kita install project React, kita dibikinin ini dia teman-teman, folder public, ada feed svg, ada src. Di sini adalah file-file codingan kalian nantinya. Terus ada git ignore dan lain-lain dan lain-lain. Nah, kita coba ikutin perintah ngejalanin npm install. Apa yang dilakukan di project kita. Oke, jalanin npm install. Kalian ingat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enter npm install. Tungguin. Agak lama ya. Oh iya, ini tergantung internet kalian ya seharusnya. Oke, akhirnya selesai nginstall npm install tadi ya. Udah keinstall. Apa sih yang keinstall? Apa sih hasilnya? Jadi ada tambahan 2 folder, yaitu bukan 2 folder, 2 file. Maksudnya satu file, satu folder. Yaitu package log.json, ini file. Dan yang kedua folder node modules. Nah, ini semua yang diinstal ketika kita ngejalanin command npm install. Oke, next apalagi sih yang disuruh? Tadi disuruh npm run dev. Coba ikutin aja npm run dev, apa yang terjadi. Lihat, dasar React dev bla 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 lokal, ini dia. Nah, di sini kita bisa mengakses project React kita. Hasilnya kayak gimana sih? Di sini URL-nya yaitu localhost 5173. Di sini bisa nggak ya di copy? Copy, edit, copy. Nah, di sini kalian tinggal jalanin aja paste di browser kalian. Nah, ini dia hasil dari instalasi React kalian. Jadi, kalau kalian udah install project React, udah berhasil, terus ngejalanin command npm install, terus jalanin npm run dev, kalian bakal menghasilkan tampilan ini. Nah, ini dia tanda-tanda kalian berhasil nginstal project React. Oke, ini dia tampilan React. Di sini sederhana aja teman-teman ya. Ada icon feed, ada icon React, terus tulisan feed tambah React, terus ada count is 0. Nah, kalian kalau klik, ini dia. Jadi, tampilan pertama React itu cuma mau mamerin, oke, ini dynamic nih. Count is, kalau diklik buttonnya nambah terus. Ini cuma salah satu hal kecil dari kemampuan React. Intinya kayak begitulah buat nyontohin bisa apa aja React, ini paling kecilnya sih. Nah, terus kalian dikasih tahu kalau mau ngelihat sesuatu, mau coba-coba, kalian bisa edit file app.jsx yang ada di folder src, terus save buat ngelihat bedanya apa. Oke, aku mau ngeliatin ke kalian dengan cara ngikutin perintah ini. Oke, di folder src
app.jsx katanya kalian coba ubah sesuatu, terus lihat apa yang terjadi. Nah, kita coba di sini tes HMR, aku bakal ketik lagi save. Yang terjadi adalah, lihat, HMR save. HMR ternyata bisa. Jadi aku nggak perlu refresh halaman, udah langsung bisa. Nah, ini cuman contoh aja. Kalau kalian mau ngedit-ngedit, bisa di file app.jsx ini. Oke, kita nggak usah edit-edit dulu, kita pelajarin dulu flow aplikasi React ini. Mulai dari mana sih ngebacanya supaya tahu kalian harus ngoding di file apa. Nah, di React ini kalau kalian mau tahu flow-nya dari mana dulu mulainya, yaitu mulai dari indeks HTML ini, teman-teman. Oke, mulai dari indeks HTML, kalian lihat di sini bla 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 bla, mirip ya Feed plus React, title-nya ini dia Feed plus React. Nah, ini dia pertanda bahwa kita bisa mulai dari indeks HTML kalau mau ngelihat flow project React kita. Nah, kalau kalian lihat di sini bawah ada div ID root, terus di bawahnya ada script type module src main JSX nih. Nah, kita lanjut. Kalau mau tahu di mana kita ngodingnya, lihat di folder src main, kayak begitu, src main. Nah, ini dia, kalian lihat main JSX isinya kayak begini. Kalian nggak perlu pusing-pusing dulu ya, apa sih strict mode, apa sih app. Kalian bisa googling aja strict mode pada React apa sih, kayak begitu. Oke, aku nggak mau ngebahas itu. Yang mau aku liatin ke kalian, fokus ke tag app ini. Nah, kalau kalian lihat, tag app ini sumbernya dari sini. Import app from, nah ini dia yang aku bilang kalian perlu tahu tentang ES6, karena ada import, ada export nantinya. Ini contoh import. Nah, aku mau fokus, kalian fokus ke app ini. App ini berasal dari sini. Di mana app itu ngebaca file keluar folder, terus lihat app.jsx. Nah, keluar folder, lihat app.jsx. Sorry, bukan keluar folder ya, ini cuma titik 1 ya, bukan titik 2. Pokoknya cari aja yang masih selevel, yaitu file yang namanya app.jsx. Nah, ini dia, klik. Nah, jadi kalian lihat ada feed logo dari HTTP feed dev, terus ada logo React dari HTTPS React dev. Nah, jadi ini yang tampil, kalian bisa lihat, oh ternyata semua ini ada di file app.jsx. Nah, kalau kalian ubah-ubah juga works, ternyata benar apa yang dibilang edit app.jsx. Jadi semua sumbernya di sini. Kalian bisa ngoding di file app ini nantinya. Kayak begitu. Jadi flow di React itu gampang banget, teman-teman. Kalian mulai dari indeks HTML, baca main.jsx, terus di main.jsx baca ada app dari app.jsx. Disinilah kalian perlu ngoding. Oke, itu aja sih alur flow-nya buat kalian tahu di mana kita bakal ngoding nantinya. Di file apa kita bakal taruh codingan kita nantinya. Tampilan pertama React kan kayak begini. Nah, aku nggak mau ya, aku mau kosongin semuanya. Jadi, kita bakal ngotak-ngatik isi file app.jsx ini. Tapi, aku mau ngeliatin dulu ke kalian. Apa sih penyebab kok ini ada styling? Contohnya ini kok ada di tengah, terus ada huruf yang warnanya abu-abu, dan lain-lain lah pokoknya. Nah, ini penyebabnya siapa sih? Jadi kalau kalian lihat, di file app.jsx, lihat ada yang namanya import app.css. Nah, ini yang aku bilang tadi ya, import modul, export modul nantinya juga pasti ada. Nah, di sini import modul. Jadi, kenapa kok terimplementasi kayak begini ada di tengah dan lain-lain? Jadi kalau kalian lihat di app.jsx ini, dia mengimport app.css. Jadi app.css itulah yang membuat ada di tengah ini semua. Jadi kalau kalian nggak suka, nggak mau ada styling ini, kalian bisa hapus import app.css-nya ini di sini, save, maka udah nggak ada lagi styling yang berasal dari app.css ini. Tapi sekali lagi kalau kalian lihat, ini tulisannya masih gede, terus di sini secara vertikal masih di tengah, walaupun horizontal nggak di tengah ya, vertikal masih di tengah, kita pasti tahu, oh ini ada lagi CSS-nya, karena secara default pasti ini kan dia ada di atas kiri ya, tapi ini di tengah, kiri, tengah. Nah ini gimana?
Nah, kalian boleh lihat lagi di index HTML, manggil main.jsx. Lihat, di main.jsx ternyata mengimport index CSS. Index CSS itu ada di sini filenya. Nah, lihat ada banyak banget. Jadi kalau kalian benar-benar mau kosongan, kalian bisa hapus ini aja. Save. Sekarang udah nggak ada styling sama sekali. Oke, skip file main.jsx. Aku mau kita fokus ke app.jsx. Nah, di sini aku mau kalian hapus semua. Return sesuatu. Kayak begini kosongin aja. Terus yang atas juga kalian kosongin. Sampai function app kayak begini paling atas. Kalau kalian save, kalian pasti nemuin error di browser kalian. Kenapa? Jadi, di sini kita mereturn sesuatu yang nggak ada. Jadi nggak boleh kayak gini. Lihat, kita mengekspor default ini, ekspor app, tapi apa yang kita ekspor itu nggak ada. Jadi minimal kita mengekspor sesuatu kayak begini. Save, udah nggak error lagi. Kayak begitu. Nah, itu dia teman-teman. Kita udah nggak error, tapi aku coba inspect elemen ya. Di sini ada nih, use state is not defined. Oke, sorry, masih ada error. Di sini juga harus hapus nih, benar-benar kosongan sampai return doang yang ada. Save, sekarang udah nggak error lagi. Dan ini udah muncul adesdes. Oke, jadi pokoknya minimal ada sesuatu yang di return supaya nggak error. Kayak begitu. Nah, terus aku mau liatin ke kalian. Kalian nggak bisa asal-asalan return juga. Misalnya kalian habis kayak begini, kalian mau ngetik lagi kayak begini. Nah, ini nggak boleh. Lihat, ada garis merah kalau kalian pakai VS Code. Kalian save pun bakal ada pesan error kayak begini. Kenapa kayak begitu? Jadi sebenarnya ada teorinya ya. Kenapa? Pokoknya React nggak ngebolehin hal itu. Jadi React cuman boleh nge-return satu tag doang. Satu hal doang, anggap aja satu hal doang ya. Kalau dilihat kan ini 1, 2. Nah, itu nggak boleh. Nah, gimana jadinya? Gimana caranya kalau misalnya panjang? Misalnya anggap aja di sini ada button. Button 1. Terus kalian mau button 2. Nah, kayak begini. Gimana dong mau ngetik 2 button? Kalau di save, error. Nah, ingat peraturannya cuman boleh nge-return satu hal. Ini kan 1, 2. Gimana caranya? Ya udah, kalian bisa bungkus ke dalam sebuah div kayak begini contohnya. Nah, ini taruh di paling bawah ya. Karena kita harus ngebungkus. Nah, lihat di sini. Save, udah nggak error. Ada button 1, button 2. Kenapa kayak begitu? Ya, udah peraturannya. Aku lupa teorinya di mana. Kalian bisa cari tahu sendiri ya di Google. Pokoknya intinya, kalau kalian mau nge-return sesuatu, kalian harus bungkus ke dalam satu tag doang. Nah, kalau kalian lihat di collapse ya, kalau di collapse, ini ada satu doang div. Nah, ini yang bikin nggak error. Walaupun kalian mau nge-return banyak, harus di dalam satu tag aja. Kalau kalian nggak mau pakai div, kalian bisa pakai kosongan kayak begini. Nah, ini namanya fragment. Ya, bisa juga save, lihat, nggak error. Oke, di inspect elemen pun nggak error. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kalau kalian mau pakai React, kalian harus kayak begini, nge-return sesuatunya di dalam satu tag doang, nggak boleh lebih dari satu, itu udah peraturannya. Nah, ini dia yang namanya JSX, teman-teman. Ini tag HTML, tapi di dalam codingan JavaScript. Nah, ini yang namanya JSX. Inilah yang aku bilang kalian harus paham JavaScript-nya, kalian juga harus paham HTML buat ngedisplay apa yang mau kalian tampilkan, kayak begitu. Oke, jadi itu kayak begini ya, paling dasar untuk menampilkan data atau menampilkan sesuatu di project React kalian. Jadi kalian bisa mulai dari file app.jsx, sisain aja function app, return sesuatu yang mana harus ada di dalam satu tag aja, dibungkus dalam satu tag, terus kalian harus export default kayak begini. Pokoknya untuk sekarang app.jsx nggak usah diapa-apain, kayak gini strukturnya, kalian cukup ngoding di dalam return ini aja. Kalau kita belajar React, pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya komponen. Jadi bisa dibilang komponen itu adalah core konsep
konsep inti dari React.js ya, teman-teman. Nah, aku bakal coba bikin sebuah atau sesuatu lah ya. Anggap aja aku bakal bikin sebuah artikel di sini. Aku hapus. Aku bikin artikel kayak begini. Terus di sini ada judul H1, belajar React.js. Terus aku bakal bikin di sini OL li. Di sini tambahin lah apa ya? Langkah belajar React.js kayak begitu. Nah, di sini mungkin belajar HTML, terus belajar JavaScript, dan lain-lain, dan lain-lain. Anggap aja ini benda yang lain ya. Ini aku mau yang banyak, tapi aku nggak tahu apa aja. Jadi pokoknya anggap aja ini hal yang berbeda masing-masingnya. Oke, jadi aku bikin sebuah artikel kayak begini, save. Nah, lihat di sini langkah belajar React.js, belajar HTML, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, ini kan biasa banget ya. Jadi, di sini apa yang mau aku tampilkan di website kita, aku ketik. Ini biasa banget. Nah, apa jadinya kalau artikel kita ada banyak? Nih. Tuh, lihat di sini bakal error, lupa ya. Aku bungkus dulu ke dalam sebuah tag ya. Di sini anggap aja aku naruh fragmen. Nah, lihat. File app.jsx aku jelek banget. Ada sebanyak ini, kotor dan susah di-maintain mungkin ya. Nanti ke depannya. Nah, di dalam React kita bisa bikin ini ke dalam sebuah komponen, teman-teman. Jadi komponen itulah core konsep dari React ini. Jadi kalian nggak perlu ada banyak-banyak baris di dalam app ini. Kalian bisa persingkat dengan membuatnya menjadi sebuah komponen, terus tinggal dipanggil-panggil aja. Oke, jadi kita bakal coba belajar bikin komponen dulu di sini. Jadi komponen itu ada beberapa ya, teman-teman. Ada per satu file, satu komponen, ada per satu file, banyak komponen di dalamnya, atau komponen yang berupa function yang masih ada di dalam file app.jsx ini. Nah, kita bakal belajar bikin komponen dari yang paling sederhana dulu, yaitu komponen yang ada sebagai function yang ada di dalam app.jsx ini. Oke, aku bakal undo semua, sisain satu aja artikelnya. Save, dan balik kayak begini. Nah, aku mau ubah artikel ini menjadi sebuah komponen. Jadi, aku bisa bikin sebuah komponen mungkin di atas sini ya. Dalam bentuk function. Di sini aku bikin artikel. Nah, ini penamaan komponen biasanya huruf depannya gede ya, teman-teman. Nah, kayak begini. Kalian bisa copy paste ini semua, cut aja deh. Supaya bersih. Nah, kayak begini. Jadi, ini dia komponen pertama kita, yaitu artikel. Jadi, ini komponen nggak spesial, tapi yang penting ini adalah komponen buat kita belajar. Ini adalah komponen pertama kita yang namanya artikel. Nah, sekarang kita bisa tinggal memanggil aja di app, jadi nggak perlu bikin kayak begini di dalam function app kita. Gimana cara manggilnya? Cukup panggil kayak begini, namanya artikel, terus tutup tag kayak begini. Sekarang save, maka sebentar. Aku lupa sesuatu ya. Harus pakai export ya. Save. Sebentar teman-teman, kok aku jadi lupa. Di sini astaga, sorry banget. Sorry banget, function artikel kayak begini, kita perlu return sesuatu. Nah, return dalam kurung, di antara dalam kurung ini kita paste yang tadi. Nah, lihat save, sekarang udah ada. Oke teman-teman, itu yang namanya komponen. Kita bikin komponen yang namanya artikel, terus tinggal kita panggil aja di function app. Nah, ini konsep artikel yang paling sederhana, bikin di tempat lain, terus tinggal panggil aja. Nah, kalau kita udah bikin komponen, kita bisa manggil berkali-kali. Nggak perlu bikin ini artikel, copy paste sebanyak-banyaknya yang kayak tadi, jadi ada berapa baris.
Di sini kita tinggal panggil aja. Tuh, kayak begitu. Nah, ingat, ini return nggak bisa nge-return lebih dari 1. Jadi, kita harus bungkus ke dalam sebuah tag aja. Nah, dalam sebuah tag fragment, paste. Nah, lihat, tadinya 1, save jadi 3. Nah, lihat teman-teman, kita cukup bikin sekali, terus panggil. Udah jadi 3 kali. Kalau mau 5 kali gimana? Ya udah, tuh, 6 kali, kayak begitu. Oke, jadi sederhana banget teman-teman, kalian bikin komponen dan panggil. Nah, ini bentuk paling sederhana dari komponen. Kalau kalian lihat, kok sama semua nggak bisa beda ya? Nah, itu nanti ada pembahasan yang namanya props dan lain-lain. Nanti dulu kita bahas tentang komponen. Jadi, ini adalah bentuk komponen paling sederhana, komponen yang ada di dalam satu file dengan yang kalian ekspor. Lanjut, kita masih belajar membuat komponen. Kali ini komponennya kita pisahkan menjadi sebuah file sendiri. Jadi nggak di dalam satu function ini. Nah, disinilah kalian butuh pengetahuan ES6 tentang import, export, modul. Oke, langsung aja. Di sini aku bakal hapus artikelnya. Maka kita bakal nemuin error. Save, lihat. Inspect element, console. Nah, nggak ngerti artikel itu apa. Karena ya kita manggil komponen yang nggak ada komponennya itu. Oke, sekarang kita bikin komponen. Nah, sekarang sebenarnya terserah kalian sih mau bikinnya di mana di dalam SRC ini. Tapi biasanya orang bikin berupa folder di dalam folder SRC. Terus kasih nama components. Kayak begitu. Di dalam components ini baru bikin file. Nama file kalian biasanya mewakili nama komponen di dalamnya. Kalau aku mau bikin artikel, ya udah aku bikin namanya adalah article.jsx. Kayak begitu. Ini dia file komponen artikel kita. Oke. Nah, di sini kita udah bikin. Aku paste yang tadi functionnya kayak begini. Ingat, kita udah bikin function artikel ke dalam sebuah komponen. Nah, kayak begini belum bisa kita import ke dalam filenya. Nah, kalau kalian udah belajar tentang export import, kalian perlu yang namanya mungkin export default artikel kayak begini. Nah, ini kalau kalian mau bikin satu file satu satu komponen bisa kayak begini aja, export default apa. Nah, bisa juga sih nanti sebenarnya lebih dari satu komponen dalam satu file, tapi nanti aja, ini aja dulu. Oke, sekarang kita udah punya satu komponen, di dalamnya cuman artikel kayak begini doang. Nah, gimana caranya supaya bisa dipanggil ke dalam app.jsx? Soalnya sekarang masih error, nggak dikenalin artikel itu apa. Nah, caranya kita udah mengekspor komponen. Kalau kita perlu mengimport. Nah, kita taruh di atas. Ketik import apa? Aku bakal kasih nama artikel sesuai namanya. Jadi, sebenarnya kalau kalian belajar ES6, tahu ya yang namanya named export. Terus, apalagi aku lupa named dan lain-lain. Nah, karena ini bisa dibilang ini bukan named export, jadi harus sama namanya. Artikel, from, nah, komponen, artikel. Sekarang, artikel ini udah tahu apa yang dimaksud dari tag artikel ini, yaitu memanggil dari komponen artikel sini. Nah, sekarang kalau aku save, udah nggak error, muncul dia. Oke, tuh udah nggak error, dia muncul komponennya. Mantap, itu dia teman-teman, cara bikin komponen satu file kayak begitu. Oke, kita lanjut lagi. Masih belajar tentang komponen. Jadi ini namanya default komponen ya teman-teman. Kita mengekspor default komponen yang namanya artikel, di mana satu file, satu komponen. Oke, sekarang kita bakal coba bikin komponen lagi dengan yang namanya named export. Named export apa sih? Biasa sih dia untuk beberapa komponen di dalam satu file. Oke, aku langsung contohin aja.
Di sini kita bakal bikin sebuah file komponen lagi. Aku bingung penamaannya apa, aku bikin aja news kayak begitu .jsx. Oke, udah jadi. Sekarang kita copy paste aja yang tadi news. Aku bakal bikin namanya header news kayak begitu. Terus di sini aku bakal bikin export function. Nah, ini seharusnya kalian udah ngerti ya kalau belajar tentang ES6 export import modul. Terus yang kedua, aku bakal copy paste lagi. Habis header news, aku bakal bikin isi news kayak begitu. Terus aku hapus export defaultnya. Nah, ini dia teman-teman cara bikin komponen di React.js ya, yang selanjutnya, yaitu beberapa komponen, yaitu di sini ada 2 komponen di dalam satu file. Yang tadinya cuman kayak begini dong ya, function namanya apa, terus export default. Nah, karena lebih dari 1, kalian bisa pakai kayak begini. Masing-masing semuanya diekspor, tapi nggak ada yang default. Ekspor aja semua. Nah, aku bakal bikin supaya kalian nggak, div kayak begini aja. H1P ini adalah isi berita kayak begini. Oke? Terus kalau header, aku bakal bikin kayak begini. Div kayak begini, H1 ini header berita kayak begitulah kira-kira. Save. Nah, sekarang gimana caranya supaya komponen-komponen yang baru kita buat, yaitu header news dan isi news, ada di dalam app kayak begini. Nah, sekarang kalau kita copy paste ini, lihat, kita copy namanya news filenya. Terus ini juga news kayak begitu. Save. Nah, ini artikel aku hilangin, sisain 1 aja. Lihat, di sini nggak tahu nih error dia. Nggak provide apa yang diekspor. Karena apa? Kita kan nggak bikin export default kayak artikel. Yang kita bikin adalah masing-masing functionnya diekspor. Nah, gimana caranya supaya bisa diimport? Nah, ini beda lagi teman-teman caranya. Kalau kita pakai cara bikin komponen yang beberapa komponen dalam satu file, kalian harus kayak begini. Ups. Nah, ini hapus. Bikin dalam kurung kurawal atau mustache, paste namanya header news, terus isi news. Save. Lihat, sekarang refresh, udah nggak error lagi. Sekarang kita bisa tambahin di sini. Mungkin kalian bikin tag header news. Kayak begitu. Terus abis artikel, sebelum artikel lah ya, isi news. Save. Kalian lihat sekarang. Ini komponen yang baru kita bikin, yaitu header news. Ini komponen yang baru kita bikin juga, namanya isi news. Oke, jadi kayak begitu teman-teman. Jadi, sekarang kalian udah belajar tentang komponen, yaitu komponen yang berupa function yang masih ada di dalam satu file. Komponen default yang ada di dalam file lain, tapi dia cuma 1 doang, 1 function atau 1 komponen dalam satu file. Terus yang kedua, yang menggunakan named export ya, di mana ada 2 komponen atau lebih dari 1 lah ya, intinya lebih dari 1 komponen di dalam satu file. Nah, cara pemanggilannya pun berbeda. Oke, aku harap kalian udah ngerti tentang ekspor import modul di sini. Aku bakal ngeganti ya dengan menggunakan komponen yang lebih masuk akal untuk pelajaran kita selanjutnya. Di sini aku bakal bikin sebuah komponen lagi, yaitu biodata.jsx. Nah, aku pakai ini aja ya, default aja ya, export default function atau function biodata kayak begini kira-kira. Nah, export default biodata. Ini udah jadi, udah aku export. Sekarang balik ke app.jsx, aku hapus ya, aku close ini news sama artikel. Sekarang aku tinggal panggil aja di sini, yaitu biodata. Terus di sini juga biodata. Aku juga panggil di sini
biodata. Save, udah jadi. Fajar, ini adalah biodata saya. Oke, ini komponen yang sederhana, tapi aku mau ganti dengan kayak begini. Di sini ada H1, terus biodata, mungkin apa ya, siswa, aku bakal ganti. Nah, di sini aku ganti juga. Yang pertama, ini jangan H1, tapi H3 aja, anggap aja kayak, ups, kok ini H3 aja. Kayak begitu. Nah, di sini aku bakal bikin Fajar boleh deh. Terus yang pertama yaitu pakai UL aja ya. Terus Li kayak begini. Misalnya umur berapa ya? 17 tahun. Terus habis umur hobi. Hobi bahasa Indonesia ya, pakai I bukan Y. Ngoding misalnya. Terus apalagi ciri-ciri. Ciri-ciri kayak mana sih nulisnya? Gini ya. Whatever lah, anggap aja bener. Tampan. Nah, kalian lihat save. Sekarang aku punya biodata siswa, Fajar umur 17 tahun, ngoding, dan ciri-cirinya tampan. Nah, ini dia yang bakal kita pelajarin komponennya. Nah, kalian lihat yang namanya komponen itu kan reusable atau bisa dipakai berkali-kali. Kalau kalian lihat, sekarang aku udah punya komponen biodata. Aku mau gunakan berkali-kali, yaitu aku duplicate aja, save. Nah, aku bakal ngelihat 1, 2, 3, 4, 5 biodata. Tapi masalahnya, kok isinya sama semua? Ini namanya bukan reusable lagi ini. Kalau sama semua. Yang namanya reusable kan bisa dipakai, tapi datanya bisa beda. Kayak begitu. Jadi bikinnya sekali doang. Nah, gimana caranya? Disinilah ada yang namanya props, teman-teman. Props itu apa sih? Anggap aja data yang dikirimin ke child kalian. Jadi, app ini adalah parent kalian. Biodata ini adalah child-nya. Oke? Nah, aku coba yang pertama. Nah, di sini aku mau ngirimin sesuatu ya. Aku mau ngirimin sesuatu ke komponen biodata supaya nggak static kayak begini. Yang pertama, aku bakal bikin props yang namanya name supaya bisa diterima di komponen biodata. Nah, di parent aku bikin props yang namanya name, tulisnya Fajar dalam bentuk string kayak begini. Nah, sekarang pasti seharusnya udah bisa diterima di sini. Nah, gimana cara nerimanya? Aku ngasih name di biodata ini, lihat ya. Inspect elemen, kita lihat apakah error apa enggak nantinya. Nah, di biodata ini gimana caranya supaya aku bisa nerima juga di sini Fajar. Nah, disinilah cara menangkap props dari parent. Di dalam parenthesis function atau komponen biodata kita bikin message kayak begini, terus kasih nama props-nya. Di sini kita kasih nama props name, berarti kita harus nangkap props name juga. Nah, sekarang kita harus ganti Fajar ini dengan props name supaya supaya komponen kita muncul sesuai apa yang dikasih dari parent-nya ini. Nah, kalau kalian lihat di sini nama props-nya adalah name dan isinya Fajar. Gimana caranya supaya diterima Fajar juga? Ya udah, caranya kalian harus pakai message di sini teman-teman supaya dapat supaya ngerti name ini apa. Soalnya kalau aku ketik name di sini, hasilnya adalah name juga. Nah, kalau kalian mau mendapatkan data dari variabel di sini, kalian harus bungkus di dalam parenthesis kayak begini. Sorry, bukan parenthesis, tapi message, terus name atau curly brace ya. Save. Lihat, Fajar. Kalau aku coba ubah di sini jadi Ben, save, maka di sini berubah jadi Ben. Nah, ini dia yang namanya reusable, teman-teman. Kalian bikin komponennya sekali, terus kalian bisa gunain berkali-kali. Misalnya, habis nama Ben,
bikin lagi Jenny. Save. Nah, lihat. Ben Jenny. Satu komponen tapi datanya beda. Nah, ini dia kegunaan props. Bisa ngasih data yang berbeda ke children-nya atau ke child komponen kalian. Nah, sekarang kita coba lagi ubah umur, hobi, dan ciri-ciri. Sama caranya, kalian harus ngoper props. Umur atau age berapa? Anggaplah 17. Dalam bentuk string ya, kayak begini. Terus kalau Jenny lebih muda, 16. Nah, sekarang save, balik lagi ke komponen biodata, tambahin age, terus di sini age kayak begitu. Save, lihat di sini Ben umurnya 17 tahun, Jenny umurnya 16 tahun. Nah, mantap ya. Kayak begitu, kita udah berhasil ngasih props ke children-nya. Selanjutnya, cita-cita kita juga bikin, hobi dan ciri-ciri ya. Kita juga bikin di sini propsnya hobi, mungkin dalam bahasa Inggris kayak begini, programming, terus ciri-ciri kayak begini. Bisa nggak ya des? Nggak tahu, kita coba aja dulu ya. Tampan. Aku copy paste untuk Jenny. Oh iya, aku nggak usah copy paste dulu apa yang terjadi pada Jenny kalau kita nggak ngasih props. Oke, save. Di sini kita ganti ngoding jadi hobi. Kita oper dulu ya, hobi dan ciri-ciri ke sini. Bisa nggak? Hobi, terus ciri-ciri. Oh, nggak bisa des ya. Kita bakal pakai underscore aja, teman-teman. Kayak begini. Di sini juga underscore. Dah. Sekarang hobi di sini. Ciri-ciri di sini. Lihat. Untuk Ben punya hobi programming dan tampan, sedangkan Jenny nggak punya hobi dan nggak punya ciri-ciri. Kenapa? Karena kita nggak ngoper datanya melalui props. Kalau kalian lihat juga nih di sini error, nggak error ya, sorry, nggak apa-apa, nggak error. Walaupun kita nggak ngasih data melalui props ke children, nggak error. Tapi jadinya kosong begitu, kayak begini aja. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau kalian nggak mau kosong, kalian harus kasih propsnya beserta value-nya. Hobi mungkin berenang, ciri-ciri cantik, kayak begitu. Save. Nah, sekarang Jenny 16 tahun berenang dan cantik. Nah, kayak begitu cara menggunakan komponen yang datanya bisa beda-beda dan bisa di-reusable, ya bisa di-reuse maksud aku ya, bisa di-reuse komponennya. Asal kita bisa pakai props dan ngoper props itu ke children atau child komponen kita. Kalau kalian lihat di sini props kita kan kebanyakan ya, ada name, ada age, ada hobi, ada ciri-ciri. Nah, ini ada 4. Gimana kalau ada yang lain-lain? Ada banyak banget. Nah, ini bakal panjang banget nih sintaks kita. Nah, sebenarnya kita bisa ngirim props ini dalam bentuk objek. Jadi nggak perlu sepanjang ini, yang nerima juga nggak perlu sepanjang ini. Jadi aku contohin ke kalian, anggap aja aku punya data, entah dapat dari database atau apapun itu, cons person 1 sama dengan, nah di sini dalam bentuk objek, name-nya Ben, umurnya 17, hobinya programming, ciri-cirinya tampan, kayak begitu. Terus person 2, Jenny berenang cantik. Nah, aku udah punya data berupa objek. Jadi aku nggak perlu lagi capek-capek bikin props sepanjang ini. Aku tinggal kasih aja props yang pertama, yaitu person. Datanya adalah person 1. Nah, ini karena aku udah dalam bentuk JavaScript ya, ini variabel JavaScript, jadi nggak pakai string lagi, langsung aja ada di dalam message, panggil namanya. Oke, sama untuk Jenny juga. Jadi aku kasih aja nama props yang dioper yaitu person,
terus diisi dengan person 2. Nah, kita udah ngoper propsnya cuman person doang. Sekarang kita lihat ke child komponennya. Di biodata kita nggak perlu lagi ini semua. Cukup tangkap apa yang dioper aja, yaitu person. Kayak begini. Nah, ini juga bisa diganti semua. Tapi sebelum aku ganti, aku bakal liatin ke kalian. Save. Bakal error nih. Tuh, di konsolnya error nih. Age is not divine. Nah, jadi kalian bisa ganti nih. Name jadi person. Kalau kalian lihat di sini. Nah, age is not divine. Aku bakal comment out semua ya. Bisa nggak ya di sini comment out? Nah, ini dia. Nih, object are not valid as React child, bla 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 bla. Nah, jadi kalau mau apa namanya, render a collection of children, use an array instead. Nah, jadi kalau kalian udah punya objek gini, kalian nggak bisa nih kayak begini. Kalau kalian mau ngetik name, ya udah person, kalian udah bikin ya di sini person, terus ada key name. Nah, di sini sorry bukan key ya, property di sini ya. Property name, ya udah di sini berarti person. Kalian mau ngetik name, ya udah person titik name. Nah, kalian lihat di sini Ben sama Jenny udah muncul. Selanjutnya tinggal sesuaiin aja kayak tadi. Nah, kalau mau age, ya udah person age sesuai apa yang ada di dalam variabel kalian ini. Jadi ada property name, age, hobi, ciri-ciri, ya udah di sini juga. Kalau misalnya age, ya udah person age. Di sini person hobi. Terus di sini person ciri-ciri. Kalau kalian save, udah beres, nggak ada lagi yang error tuh. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Daripada kalian panjang-panjang ngasih propsnya, kalian bisa kirim dalam bentuk objek lebih singkat kayak begini. Sintaks pemanggilan komponen kalian. Kalian pasti tahu yang namanya conditional rendering ya, atau kalau di render atau dilakukan sesuatu ketika suatu kondisi terpenuhi. Contoh kayak begini. Aku udah nambahin status graduated mereka, jadi si Ben ini belum graduated, sedangkan si Jenny udah graduated. Karena ini adalah biodata siswa, otomatis aku cuma mau nampilin data yang belum graduated aja. Karena kan itu tandanya masih siswa. Jadi yang udah graduated-nya itu true, maka nggak tampil. Dengan begitu, seharusnya di sini yang muncul cuman si Ben doang, karena si Ben belum graduated. Nah, itu bisa kita lakukan di React. Jadi kita pakai conditional rendering namanya. Nah, cuman render yang kondisinya graduated false aja. Oke. Jadi kita coba ke komponen biodata, kita punya ini semua. Nah, gimana caranya supaya kita cuman menampilkan yang masih menjadi siswa doang, yaitu si Ben doang. Nah, kita udah dapet ya, udah ngasih komponen, bukan komponen, props yang namanya person, di dalamnya udah ada yang namanya graduated. Berarti kita bisa kayak begini aja. If, ini cara yang paling simple ya, person graduated ininya adalah true, maka kita nggak nampilin apa-apa. Kita bisa return kayak begini aja. Cukup. Coba save. Nah, kalian lihat di sini cuman Ben yang muncul. Si Jenny nggak muncul. Kenapa? Karena Jenny udah lulus. Nah, ini dia namanya conditional rendering, teman-teman. Yang di-render cuman yang apa namanya? Yang kondisinya terpenuhi aja. Jadi, pokoknya kondisional lah, kalian pasti tahu lah ya. Karena kalau kalian udah belajar tentang React.js, pasti kalian tahu kondisional, entah itu di JavaScript, di PHP, dan lain-lain. Pokoknya cara kerjanya sama kayak begini. Oke, itu dia conditional rendering. Nah, di React juga kenal yang namanya ternary operator ya teman-teman, dimana kita bisa pakai apa namanya,
pengecekan kondisional gitu dengan menggunakan ternary operator. Jadi nggak usah panjang-panjang pakai if else, langsung aja. Oke, jadi contohnya aku mau bikin kayak begini. Save, lihat ada tanda centang, ada tanda centang. Sekali lagi, aku mau ngeliatin aku mau ngasih tanda centang ini ke anak yang udah lulus doang. Jadi dengan begitu yang punya tanda centang adalah si Jenny, Ben nggak punya. Nah, aku bakal tambahin sesuatu di sini. Graduated status. Nah, ada sebentar. Person graduated. Kok nggak muncul ya? Oh. Apakah ini nggak bisa ya? Seharusnya boolean bisa dong. Sebentar. Masa harus string ya? Aneh banget. Tuh, muncul kalau string. Tapi kalau boolean nggak bisa ya? Kenapa ini? Coba 1, 0. Bisa. Kalau angka bisa, tapi kalau boolean nggak bisa ya di sini. Oke lah, nggak apa-apa. Kita nggak usah tulis aja juga nggak masalah ya. Sebentar, apakah belum ke save? Ya, benar. Nah, nggak usah ditulis lah ya. Bakal bikin membingungkan. Person graduated, aku hapus saja. Nah, sekarang aku mau cuman si Jenny yang ada tanda centangnya karena si Jenny udah lulus. Gimana caranya? Nah, kita bikin conditional rendering fokus kepada tanda tanya ini aja. Gimana caranya? Aku mau naruh centang di sebelah name, tapi dengan syarat si siswa ini harus udah lulus. Nah, karena kita mau pakai conditional check if else-an, itu kan kerjanya di JavaScript ya, bukan di HTML. Jadi kita harus bikin di dalam massage yang menandakan bahwa oke, proses ini adalah proses JavaScript, makanya ada di dalam massage. Nah, selanjutnya kita melakukan pengecekan. Kita bisa pakai ternary operator ya. Apakah person graduated ini true atau udah graduated? Jika udah, maka tanda centangnya gimana ya? Nah, aku copy dulu. Kok nggak mau ke copy ya? Nah, bisa. Oke. Ulangin. Jika nggak pakai if ya, karena kita pakai ternary. Jika person graduated-nya itu true, maka kita akan menampilkan centang. Kalau enggak, ya udah nggak nampilin apa-apa. Nah, ini bisa juga ternary operator di sini, teman-teman. Kalau aku save, kalian lihat. Yang tampil cuman si Jenny doang, karena si Jenny memenuhi kondisi graduated atau graduate. Dia udah lulus, kayak begitu. Nah, kita bisa kayak begitu. Jadi, bisa semuanya di dalam if else atau sebagian aja. Itu semua ada di conditional rendering. Jadi, kalau kalian udah belajar tentang conditional if else entah di JavaScript, di PHP, dimanapun pasti kalian ngerti tentang ini. Jadi di React juga kita bisa pakai conditional rendering kayak begini. Lanjut, kita bakal bahas tentang rendering list. Kalian pasti tahu maksudnya apa, rendering list. Anggap aja kalian mendapatkan data dari database, ada banyak banget. Nah, kita mau atau kalian mau menjabarkan data-data tersebut supaya tampil di hadapan user kalian. Nah, itu kan pasti kalian harus render berupa list ya. 1, 2, 3, 4 ke bawah. Nah, di sini aku bakal kasih tahu gimana caranya ngerender list di React. Jadi anggap aja aku punya data to-do list yang mau aku tampilkan di sini. Oke, jadi biodata ini udah selesai ya. Aku anggap udah selesai, aku close aja biodata. Jadi aku hapus-hapusin yang nggak perlu, ini nggak perlu, terus ini nggak perlu,
Terus biodata ini nggak perlu, biodata siswa ganti jadi to-do list, kayak begitu. Oke, nah ini kan biasa kalau to-do list sederhana banget ya teman-teman ya. Kalau listing gitu misalnya UL, li, nah ini dia yang aku bilang list. Ada learn react, build to do app, deploy to production. Nah ini kan gampang nih, static doang, hardcode doang. Nah gimana ceritanya kalau data tersebut datang dari database? Jadi anggap aja data yang datang dari database itu bentuknya kayak begini. Const list sama dengan, nah kayak begini. Nah aku pengen list-list ini kita render ke sini dan kelihatan. Jadi di sini otomatis aku nggak boleh hardcode dong, kayak begini masih kosong. Nah gimana caranya supaya list ini bisa muncul? Tentu aja pakai perulangan, tapi kalian tahu nggak di React gimana caranya? Ini sebenarnya bukan cuma di React doang ya, tapi ini cuman cara JavaScript pakai mapping. Nah, caranya kayak begini teman-teman. Jadi kita tahu mapping itu proses JavaScript. Nah, kalau di dalam proses JavaScript otomatis kita perlu melakukannya di dalam message kayak begini. Buat menandakan oke ini proses JavaScript. Nah, caranya gimana? Ya kita mapping. Gimana sintaksnya? Tulis dulu list titik mapping kayak begini. Oke, selesai. Coba save dan refresh tuh. Jadi. Oke. Jadi yang tadinya kosong kayak begini. Aku mapping hasilnya kayak begini. Oke. Ini sederhana banget teman-teman. Map ini kayak menjabarkan semua. Apa yang dijabarkan yaitu list di sini. Ini JavaScript ya. Kalian pasti udah ngerti kalau udah belajar tentang JavaScript. Nah, kayak begitu aja. List, index. Nah, kayak gini cara apa namanya? Rendering list di React. Nah, sekarang gimana caranya kalau ternyata ini dalam bentuk objek, bukan string gitu. Oke, aku bakal bikin ini dalam bentuk objek ya, sederhana-sederhana aja deh. Mungkin di sini ada ID 1 learn react. Terus yang kedua ID 2 build to do app. Terus yang ketiga kok profit ya? Tadi apa sih sebelumnya? Deploy to production. Kok tiba-tiba jadi profit? Wah, mabok ini copilotnya. Oke, kayak begini. Jadi dalam bentuk objek. Kalau aku save seharusnya ini nggak muncul error. Kenapa? Ya, karena ini dalam bentuk objek, tapi kok ditampilin dalam bentuk array biasa. Nggak bisa. Nah, jadi gimana caranya? Nah, di sini aku bakal hapus. Aku mapping ulang. Nah, kayak begini kira-kira. Sederhana aja, hampir sama kayak tadi. List ini aku mapping, terus tampilin yang aku mau tampil yaitu teks dan key-nya jangan lupa ID. Nah, ini sedikit pengetahuan buat kalian. Kalau mapping selalu kasih key. Key-nya ini berupa data yang unik, nggak boleh sama. Kenapa kayak begitu? Karena mungkin nanti ke depannya di list ini kalian bikin fitur update atau edit atau delete. Nah, harus ada tanda pengenalnya yang mana yang unik. Jadi bisa dicari tahu, oke, misalnya ID 1 udah di delete, ya udah nanti pergi ke list ini di delete atau di filter atau apapun itu. Nah, itu sedikit pengetahuan kalian buat kalian perlu adanya key yang mana unik. Di sini kan aku ID-nya unik, makanya bisa pakai item ID. Kayak begitu. Oke, coba save hasilnya kayak begini. Sama kayak tadi nampil, tapi sekarang udah bisa berupa apa? Bisa ngerender list dari objek, dari array yang di dalamnya objek, array of object kayak begitu. Apa buktinya? Buktinya adalah aku bisa item ID. Tuh, ada dapat 1 2 3. Oke, kayak gitu teman-teman caranya. Jadi, beginilah kalau kalian mau merender sebuah list. Jadi, bisa pakai map kayak begitu. Lanjut, kita bakal bahas hal yang bakal sering kalian
lakukan ketika kalian menggunakan React, yaitu event handling. Nah, biasalah ya, kalau misalnya ada button diklik, kalian bisa nangkep itu ada event button klik, terus ngehandle dengan handlernya, kalian mau ngapain, alert, console log, dan lain-lain, bisa di React. Nah, tapi gimana caranya? Kita bakal coba bahas dengan sederhana ya. Oke. Jadi, list ini bakal aku hapus dulu. Sorry, tenggorokan aku nggak enak ya. Oke, jadi list ini bakal aku hapus dulu, teman-teman. Kita udah nggak pakai. Aku mau bikin yang paling sederhana aja supaya kalian ngerti apa itu tentang event handling. Nah, pertama kita bikin yang paling sederhana dulu, button. Isinya click me, kayak begitu aja. Nah, biasa kan hasilnya kayak gini ya. Aku gedein. Nah, kalau misalnya diklik, kita bisa ngapain? Jadi eventnya adalah on click. Handlingnya ngapain? Misalnya alert, button diklik, dan itu, dan ini. Kayak begitu. Nah, tapi penulisannya di React kayak gimana sih? Jadi yang pertama, kalau di React itu, kalian bikin dulu on click. Ini sama aja ya, bukan di React. Ini cara JavaScript juga kayak biasa. Kayak begini. Sama dengan, nah, ini nama function yang bakal menjadi handling dari event kalian, atau yang akan menjadi event handlernya. Misalnya, klik button handler. Nah, biasanya orang-orang bikin, bikin event handler itu kayak begini, teman-teman. Penulisannya di belakangnya disertai dengan handler. Sebenarnya penamaan ini terserah kalian, tapi orang-orang biasanya menggunakan kayak begini formatnya. Oke, balik lagi itu terserah kalian. Nah, kita udah bikin nama event handlernya. Sekarang tinggal kita bikin functionnya aja. Jadi, kita bikin function klik button handler. Nah, misalnya alert button klik. Nah, kalian perlu lihat, perhatiin ini baik-baik, teman-teman. Biasanya di JavaScript, kalau kalian mau nulis event handler, kalian pasti panggil parenthesesnya kayak begini kan. Nah, di React nggak boleh. Karena kita cuman merefer aja. Pokoknya intinya kita nggak perlu ngasih parentheses ketika memanggil event handlernya. Apa yang terjadi ketika kita menggunakan atau menuliskan parentheses? Nah, yang terjadi adalah, lihat save. Tuh, aku belum ngeklik buttonnya, tapi functionnya udah jalan. Tuh, refresh. Tuh, kalian lihat sendiri. Itulah kenapa ada peraturan di React. Kalau kita mau manggil function dari handlernya, kita nggak boleh menuliskan parenthesesnya atau tanda kurungnya. Nah, sekarang kalau aku save tanpa tanda kurung, refresh ya, klik. Nah, lihat button klik. Nah, udah works. Jadi kayak gitu, teman-teman, simple aja peraturannya. Kalian jangan pernah meletakkan parentheses ketika memanggil handler dari event yang kalian pengen panggil. Nah, ini caranya memanggil dengan menggunakan function ya. Kita udah belajar, bukan kita ya, seharusnya kalian udah belajar tentang arrow function ES6. Jadi, ada cara lain tanpa harus bikin function gini. Misalnya kalian pengen cepet dan event handler itu sederhana aja. Kita kan tadi event handlernya cuma alert. Nah, kita nggak usah capek-capek bikin function tersendiri. Kita panggil aja dengan menggunakan arrow function kayak begini. Juga udah jalan. Kayak gini ya tadi, pakai tanda seru. Save, lihat ya. Tuh, aku refresh. Tuh, jalan. Nah, itu dia, teman-teman. Kalau kalian sederhana aja event handlernya, kalian bisa langsung pakai arrow function kayak begini. Kalian nggak bisa langsung main panggil kayak begini doang. Kan biasa kalau di JavaScript kalau nggak salah on click alert bisa ya. Tapi di
sini nggak boleh. Kenapa? Karena kena di sini nih. Tuh, tanpa aku klik button tuh, dia terus-terusan. Lihat ya, makanya nggak boleh. Jadi kalau kalian mau langsung tanpa bikin function, kalian bisa pakai arrow function kayak begini. Itulah kenapa aku minta kalian belajar dulu ES6, karena ya pengetahuan tentang arrow function kayak begini. Masih tentang event handler, tapi sekarang kita mau coba belajar gimana cara ngoper event handler ke child komponen. Nah, kalian kalau nanti bikin project React pasti banyak banget melakukan hal ini, yaitu ngoper event handler ke child. Jadi aku bakal liatin aja contohnya langsung supaya kalian lebih ngerti. Ini bakal aku sederhanain lagi ya. Pakai button juga, tapi bedanya dengan pemanggilan komponen. Jadi di folder komponen aku bikin button komponen dengan nama file button.jsx. Di sini kayak biasa function button, sederhana aja kayak begini. Terus return button click me, ini sederhana aja dulu, nanti bakal kita coba otak-atik. Oke. Nah, sekarang click me button. Ini cuma sebagai pembeda aja ya. Di sini masih klik me. Sekarang kita tinggal panggil di sini import button from komponen button. Nah, di sini tinggal kita panggil button. Oops. Oke. Nah, ini kan paling sederhana ya, teman-teman ya. Kayak biasa aja kita bikin komponen, dipanggil, ditaruh sini, muncul. Nah, sekarang gimana caranya aku mau bikin dia ini buttonnya bisa diklik, ada event handlernya, tapi diopernya di sini, di children. Nah, ini sama aja kayak ngoper props, teman-teman, sederhana banget. Kita bikin event handlernya dulu. Aku mau nama event handlernya apa ya? On salam handler, sorry, function on salam handler. Ini sederhana aja, alert selamat pagi, kayak begitu aja dulu. Nah, di sini kita tinggal panggil atau buat eventnya. Kan biasa kita event yang sering kita ketemuin yaitu on click, on change, on apa ya? Aku lupa, pokoknya on. Nah, sekarang kalau kalian mau ngoper ke children, kita bisa bikin event yang custom, atau biasanya kalau nggak salah namanya named event ya, named event handler atau apa gitu, aku lupa, pokoknya named-namedan. Nah, kalian bisa bikin terserah kalian namanya apa. Tapi biasanya kayak tadi on salam kayak begini aku bikin namanya, terus manggil on salam handler. Nah, di sini aku udah ngoper event handler ke dalam apa namanya? Komponen button. Udah dioper tapi belum diterima. Berarti ini aku harus nerima dulu apa yang aku terima sesuai dengan apa yang dioper, yaitu on salam. Nah, sekarang tinggal bikin aja di sini on click. Button ini on click. Langsung on salam isinya. Nah, kayak begitu. Save. Lihat, refresh, klik, selamat pagi. Jadi, jalan kayak begitu, teman-teman. Intinya apa? Intinya kita bikin dulu functionnya, apa yang mau dijalanin, handlernya. Terus kita bikin named event. Nah, event inilah yang bakal dioper dan diterima sama si komponen kita. Nah, komponen ini bakal manggil event biasa lah, kalau button on click, kalau input tipe teks mungkin nanti on change dan lain-lain. Ini tetap menyesuaikan aturan yang udah ada. Terus tinggal apa yang dilakukan, yaitu apa yang dioper di sini. Kayak begitu, sederhana aja, sederhana banget. Jadi kayak begitu cara menjalankan event handler di apa namanya? di komponen. Nah, sekarang ya aku mau naikin levelnya lagi. Jadi di sini ada dua, teman-teman. Ada button on salam,
Terus ada yang kedua juga. Jadi kalau aku save maunya kayak begini. Ada selamat pagi, ada selamat sore. Nah, gimana caranya? Jadi caranya aku bakal hapus ini dulu semua, teman-teman. Ganti button ini close-nya di luar. Kayak begitu. Terus ini aku hapus aja ya, aku duplikat. Nah, isinya ini selamat pagi. Terus ini selamat sore tadi aku bilang ya. Kayak begitu. Oke, kalau aku save, kalian lihat di sini masih klik me button, klik me button. Kita perlu ubah di sini. Nah, kalian bisa ubah ini, klik me button ini sesuai apa yang ditulis di app.jsx. Ini kan selamat pagi, selamat sore. Seharusnya ini selamat pagi dan selamat sore. Nah, gimana caranya? Di React bisa kenal ya, kalau ini namanya adalah children. Jadi, apapun yang ada di dalam komponen, namanya children, bisa ditangkap di sini. Kalian tulis aja di sini. Oh ya, ini on salam udah aku hapus ya teman-teman. Jadi ini on salam juga aku hapus aja. Ini on klik on salamnya juga aku hapus. Nah, di sini sekarang aku daftarin atau aku tangkap namanya children. Nah, karena aku mau ketik di sini selamat pagi, selamat sore, berarti klik me button aku ganti dengan children. Nah, sekarang otomatis udah selamat pagi dan selamat sore ngikutin apa yang ada di antara pemanggilan, tag pemanggilan ini, apa namanya, komponennya. Jadi selamat pagi dan selamat sore. Oke, nice. Nah, sekarang lanjut. Kita bakal coba ngoper event handler supaya kalau diklik ada selamat pagi, diklik selamat sore. Nah, gimana caranya tuh? Oke, kayak tadi aku bakal bikin on salam manggil yang namanya on salam handler. Oke, aku copy paste aja. Save. Sekarang kita tangkap di sini, yaitu on salam. Kayak begitu. Oke, sekarang aku coba di button lagi, on klik. On klik sama dengan on salam. Kayak begitu. Apa yang terjadi? Save, lihat. Refresh aja. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, nggak boleh dong. Aturan kan selamat pagi, selamat sore. Gimana tuh ceritanya? Gimana caranya? Nah, di sini kita bakal kirim props lagi yang berupa nilai. Kalau selamat pagi, maunya value-nya yang dikirim adalah pagi. Kalau ini selamat sore, yang value yang dikirim adalah selamat sore. Nah, gimana caranya? Kalian seharusnya udah tahu ini, yaitu dengan cara ngasih props juga. Nah, anggap aja di sini aku bikin props yang namanya value, isinya pagi. Nah, yang sore juga value isinya sore. Save. Kita ke button tangkap value. Nah, sekarang gimana caranya supaya di sini on salam tergantung selamat pagi, selamat sore. Kalau ini kan masih pagi ya, belum sore. Nah, gimana caranya? Ya udah, kita kan udah dapat value nih, udah dapat dari app ini kalau yang ini pagi, yang ini sore. Nah, gimana caranya supaya bisa dipanggil? Sedangkan kalau kita ngasih parenthesis aja udah error tuh. Selamat pagi tuh jalan terus. Gimana caranya? Nah, disinilah kita bakal menggunakan arrow function. Oke, jadi ini kalian hapus on salamnya ini. Pak, gunakan arrow function, terus on salam. Nah, kalau di dalam arrow function, kalian bisa menggunakan parenthesis kayak begini. Isi value-nya apa. Kayak begitu. Sekarang kalau aku save, lihat masih selamat pagi, masih selamat pagi. Nah, tinggal di event handlernya, ubah ini tangkap aja value misalnya. Nah, selamat pagi, kita ganti. Jadi, selamat spasi value. Save. Nah, sekarang udah berubah. Pagi, sore. Nah, kayak begitu ya teman-teman. Nah, jadi seru event handler, tapi kalian harus hati-hati. Kalian harus peka, ngoper apa aja, dan terima apa aja. Lanjut lagi, kita bahas hal yang bisa dibilang amat sangat penting ketika kalian menggunakan React, yaitu state. Nah, state ini apa sih? State itu kalau kalian baca di dokumentasi kayak components memory atau ingatan dari komponen. Atau dengan kata lainnya, dengan mudahnya ya, aku bilang sih state itu kayak data kita. Nah, data
kita yang mau disimpan terus dipanggil, diapain, itulah state. Jadi data itu bisa diubah-ubah kan. Nah, ketika data itu berubah, kita bisa simpan di dalam state itu. Itu bagi aku bahasa mudahnya lah ya. Kalau kalian nggak ngerti apa yang aku omongin, cari aja apa sih itu state di dalam React di Google. Oke, nah jadi kayak begitu. State penggunaannya kayak menyimpan data yang berubah, yang diapain kalian proses, entah ditambah, dikurang, dicari, diambil dari database, diproses, dan lain-lain, simpan ke state. Nah, itu gunanya state untuk menyimpan perubahan-perubahan itu, menyimpan datanya. Nah, sekarang kalau di JavaScript biasa, kita kan nggak perlu state ya. Aku contohin ke kalian, aku mau bikin fitur klik button, ketika diklik, dia bakal nambah terus angkanya. Jadi di sini kayak biasa lah ya. Aku bikin, ini aku hapus-hapusin aja semua. Buttonnya juga udah nggak perlu komponen button. Nah, aku bakal bikin sebuah button sederhana isinya tambah data. Nah, terus di sini aku bikin sebuah P isinya adalah data titik 2 apa. Ini kan kalau statiknya kayak beginilah ya, data 0. Nah, aku pengen nanti ketika tambah data, di sini nambah 1, 2, 3, 4, dan lain-lain. Nah, kalau di JavaScript biasa kan kita bisa dengan cara kayak begini nih, sederhana aja. Aku bikin sebuah function dulu, tambah data misalnya. Nah, aku bakal bikin di sini atas let data sama dengan 0 awalnya. Nah, sekarang aku panggil data ini dengan dynamic data kayak begini. Oke, terus tambah data ini aku tinggal data sama dengan data plus 1. Oke, lihat save. Nah, ketika aku refresh lah ya, tambah data lihat nggak berubah. Padahal aku udah ngoding loh. Sorry, ini belum dipanggil. Pantesan nggak nambah ya. Tapi nggak begitu teman-teman, emang nggak efek. Coba ya, tambah data. Save, lihat, refresh tuh, nggak ngefek apa-apa. Tapi sebenarnya di balik layar nambah loh. Coba ya, console log data, inspect element, console. Lihat di sini, tuh, nambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi di sini nggak mau muncul, nggak mau berubah. Nah, di React nggak bisa kayak begini, teman-teman. Nah, itulah gunanya state. Kita bisa memanfaatkan state untuk merubah. Jadi ketika bertambah 1, ini berubah jadi 1, 2, berubah jadi 2, 3, berubah jadi 3, dan seterusnya. Nah, kita nggak bisa dengan cara JavaScript biasa kayak begini. Walaupun emang datanya udah berubah, ini di buktinya, console log emang udah bertambah terus, udah berubah, tapi tampilnya nggak kayak begini. Nah, kalau kita mau nampilinnya berubah juga, kita bisa menggunakan state yang ada di React. For your information, state ini pakai use state nantinya, itu adalah salah satu hooks. Nah, kalau kalian tertarik, baca-baca aja dulu sendiri tentang hooks yang ada di React. Ada cukup banyak hooks ya. Nah, ini untuk state kita pakai hooks yang namanya use state. Oke, lanjut. Sekarang aku mau bikin ketika ditambah, ini juga nambah terus-terusan. Jadi nggak bisa pakai cara kayak begini. Oke, aku bakal hapus semua. Ini juga balikin kayak semula ya. On kliknya dihapus. Datanya ini masih 0. Kayak begini. Oke, static nggak ada error. Nah, sekarang kita mau pakai state. Di React ini kalau mau pakai state, kita harus manggil teman-teman. Jadi di sini import use state from React. Nah, kita harus manggil use state ini. Terus di dalam functionnya ini kita bikin const data set data use state 0. Nah, data ini adalah yang bakal dipanggil. Contohnya di sini dipanggil data. Oops, kok data ya? Data. Nah, jadi perubahan data bakal disimpan di dalam data sini. Sedangkan set data ini adalah sesuatu yang digunakan untuk melakukan perubahan. Kayak begitu. Nah, use state ini biasa lah ya, manggil use state. Dan ini adalah nilai awalnya. Coba save, lihat 0. Aku bisa mengubah nilai awalnya jadi 1, jadi 1. Kayak begitu. Jadi, apapun yang ada di dalam parenthesis use state ini adalah hasil dari, adalah value yang disimpan di dalam data ini. Kayak begitu. Oke, nice. Kita udah berhasil manggil use state dan menggunakannya. Nah, sekarang kita mau bikin ketika diklik tambah data, 0 ini bertambah 1, 2, 3, dan seterusnya. Gimana caranya? Nah, ini dia teman-teman.
Pertama, karena ini sederhana banget, atau aku bakal mulai dari yang paling mudah, aku bakal bikin onClick dengan membuat sebuah function sama dengan, nah di sini tambah data handler. Oke, kita bikin function tambah data handler. Nah, di sini kalian kalau mau nambah, kalian harus manggil pakai set data. Cara penulisannya panggil set data, kayak begitu. Terus apa yang mau kita tambah, yaitu data. Ditambah berapa? Misalnya sekali klik tambahnya sekali aja, ya udah kayak begini doang. Nah, jadi begitu. Ini untuk get, lebih gampangnya ya istilahnya, ini untuk get, ini untuk set. Kayak begitu. Nah, udah selesai teman-teman. Save, lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Coba aku console log ya. Console log data. Save. Lihat. Refresh dulu. 0, 1, 2, 3. Nah, itu bedanya teman-teman. Jadi ini langsung berubah, tapi ini apa namanya? Nggak langsung. Contoh. Nah, ini sebenarnya belum ke konsol nih, tapi datanya masih 0. Jadi kalau aku klik data, 1, di sini 0. 2, di sini 0. Di sini 1. Nah, ini sebenarnya cara kerja state, teman-teman. Jadi state itu, bakal gini aja deh. Ups. Gimana sih? Kayaknya short key antara komputer sama laptop aku berbeda deh. Tuh, kalian lihat? Beda. Jadi, kalau misalnya console log data kalian ini ada di dalam function, maka dia kayak munculin data sebelum berubah dulu. Tapi kalau kalian taruh di luar function, maka yang muncul adalah data setelah berubah. Jadi tambah data ini 0 langsung muncul sebelum diklik. Klik 1, ini juga udah 1. Kenapa ini double? Nah, ini kayak ada apa ya, aku lupa, pernah baca gitu. Nanti di production kayaknya harus otomatis aman atau apa gitu. Pokoknya kalian bisa baca-baca sendiri kenapa ini double. Untuk sekarang development kalian nggak perlu peduliin. Oke. Sebenarnya bisa pakai apa gitu, aku lupa. Oke, aku nggak usah ngebahas sampai situ ya, itu teori, bisa baca-baca sendiri, atau kalau ada waktu nanti aku bantuin gimana caranya supaya ini nggak muncul. Soalnya sebentar-sebentar. Strict mode, coba ya. Nah, itu dia. Kalau nggak pakai strict mode, nggak ada double ya. Kalau strict mode-nya dipakai, double. Oke, kayak begitu aja. Ini cuman sekedar pengetahuan, kalian bisa digging deeper atau baca-baca sendiri. Aku cuman mau ngasih tahu tadi aja status dari data ini. Kalau kita console log data di luar function-nya, maka dia pas berubah 1, ini juga udah 1. Tapi kalau datanya baru kita console di sini, di dalam handlernya atau function-nya, maka dia kayak telat gitu. Dia cuma mempresentasikan state kita, data kita di sini. Oke, pokoknya cara kerjanya kayak begitulah state. Oke, nah ini dia teman-teman udah sukses ngubah-ngubah state. Nah, terus kalau misalnya kalian males pakai function, ya udah. Kalian nggak usah bikin function, langsung aja pakai arrow function kayak begini juga bisa kok. Sebentar. Ini kebanyakan push. Nah, panggil arrow function gini juga bisa. Set data kayak begini, data plus 1 sama aja. Tuh. Oke. Jadi itu teman-teman tentang state, sederhana banget, dia bisa nyimpen data kita. Oke, kita udah belajar tentang state ya. Yang paling sederhana yaitu menyimpan perubahan angka ketika kita klik button. Tadi contohnya udah ada. Nah, sebenarnya state ini bisa menyimpan berbagai macam jenis data. Kalau ini kan cuma integer. Nah, bisa menyimpan string, array, object, dan lain-lain. Di sini aku bakal coba menggunakan state untuk menyimpan string. Jadi case-nya nanti di sini ada input data, ketika diklik nanti ada halo ini, halo itu, kayak begitu. Nah, jadi aku bakal ganti dengan input tipe teks ya teman-teman. Input value-nya adalah data. Terus di bawah ada P, halo, koma,
data. Nah, jadi nanti kayak begini, halo 0. Kalau ketik halo Sam, halo Sam, halo N, halo N, halo Jenny, halo Jenny. Nah, di sini error karena masih apa namanya? Read only karena nggak ada on change event handler ya. Nah, nggak apa-apa, cuekin aja dulu. Ini kita udah berhasil ngeganti ya angkat button tadi dengan input tipe teks. Di sini juga udah berhasil munculin. Nah, sekarang aku mau kayak yang aku bilang tadi, ketika aku ngetik di sini muncul namanya. Otomatis kita harus melakukan sebuah event dan event handler, di mana ketika inputan ini berubah datanya, maka state bakal berubah menjadi apa yang aku ketikin. Nah, gimana caranya? Kalau input kan, kita bisa panggil event on change. Nanti dilihat, oh ada perubahan nggak di input tipe teks ini. Kita bisa menggunakan on change kayak begini. Oke, di sini panggil aja nama functionnya. Mungkin change handler kayak begitu. Nah, di sini kita tinggal bikin functionnya. Function change handler. Nah, karena kita mau menangkap apa yang ada di dalam input teksnya, maka kita taruh aja sesuatu di sini. Oke, buat bisa diketahui apa sih yang diinput. Sebentar, ini namanya argumen apa parameter ya? Aku lupa. Antara argumen sama parameter lah. Sorry teman-teman, kalau istilah aku suka sering lupa. Jadi pokoknya antara apa ya, parameter mungkin ya. Whatever. Pokoknya intinya kita meletakkan sesuatu di dalam parenthesis ini untuk mengetahui apa yang diinput di dalam sini. Oke. Nah, kita udah bikin change handler. Sekarang kita tinggal ubah aja data ini sesuai dengan apa yang kita inputin dengan cara set data. Udah diisi dengan apa yang diinputin. Selesai. Ini target value biasa ya, JavaScript biasa untuk mendapatkan data yang ada di dalam sebuah objek atau apa ya namanya, elemen. Nah, kayak begitu. Sekarang save, lihat. Aku refresh aja biar hilang errornya. Ini halo 0, aku ganti. Masa 0? Seharusnya kalau string kan kosong awal mulanya kayak begitu. Nah, halo, misalnya Sam, berhasil. Halo Jenny, berhasil. Halo Dan, berhasil. Oke, kayak begitu sederhana aja teman-teman. Lagi-lagi kalau kalian nggak mau bikin function panjang lebar ngetik, kalian bisa pakai arrow function. Nah, di sini, sorry, kita tangkap apa perubahannya. Terus di sini kita bikin dengan melakukan pemanggilan set data apa ya? Target value, aku lupa. Terus kayak gitu, udah selesai, save, sama aja. Refresh, dadah. Nah, halo Samuel, halo Jenny, kayak begitu. Oke, kayak gitu teman-teman, sederhana banget. Karena ya sama lah ya, string itu sama sederhananya dengan integer. Sekarang kita coba state ini menyimpan data array ya teman-teman. Oke, langsung aja aku hapus semua aja deh. Terus di sini kita bakal bikin sebuah data, anggap aja dapat dari database atau dari manapun itu, const to-do list lah ya. Aku mau bikin to-do list kayak begitu, sama dengan yang sederhana-sederhana aja di dalam array, yaitu yang pertama belajar HTML, terus belajar JavaScript, terus belajar React. Oke, kayak begitu aja. Jadi aku mau step kita nyimpen array. Nah, ini ganti nih. Use state ganti jadi to-do list. Ini samain aja ya. D-nya kecil juga. Kayak begitu, to-do list. Oke. Nah, sekarang kalau kita coba ya. Aku pengen tahu aja data kayak begini. Hasilnya tuh, udah muncul. Oke. Sekarang aku pengen bikin, anggap aja di sini H2 my to-do list. Di bawahnya aku mau deretin semua ini. Make OL aja. Terus kita bakal mapping di sini. Nah, mapping pakai data map. Nah, di sini kita bakal coba
diwakilkan dengan item, terus kayak begini. Nah, di sini kita bakal list item kayak begitu. Oke. Sebentar. Data map item. Harus pakai return kah? Nah, ini dia. Oke. Ini kalian lihat harus ada unique key. Kalau mau bikin kayak begini, kita nggak ada unique key nih. Kita juga ini nggak ada ID, nggak ada apapun. Nah, gimana caranya supaya ada unique key? Kalian tambahin aja di sini item dan index. Nah, di dalam li, kalian kasih key sama dengan index kayak begitu aja. Nah, sekarang errornya udah nggak muncul. Oke, jadi my to do list udah ada kayak begini. Nah, kalian lihat sendiri, state udah nyimpan, udah bisa nyimpan data selain integer dan string, bisa juga nyimpan array ya, contohnya kayak begini. Oke, sekarang aku mau bisa nambah list dari to do punyaku ini. Jadi di atas sini aku bikin label, yaitu yang sederhana-sederhana aja deh. New to do kayak begitu. Terus di sini ada input tipe input kayak begini aja, tipe sama dengan text. Nah, udah ya, ini ada titik 2 deh setelah label, setelah new to do. Nah, kayak begini. Terus aku pengen di sini bisa dipencet button gitu ya, add kayak begitu. Nah, jadi ketika diklik bakal nambah di sini. Nah, gimana caranya? Pastinya kita perlu form untuk ini supaya nambah data. Nah, jadi aku bisa cut ini dulu untuk membuat form ya, teman-teman. Nah, di sini aku bikin form. Oke. Nah, aku pengen ketika disubmit, kan kalau disubmit ya, sebentar aku liatin ke kalian. Type sama dengan submit. Kalau form di submit dia bakal refresh halaman tuh. Aku nggak mau itu, jadi setiap form ini di submit, aku mau prevent default-nya. On submit, prevent default. Oke, cukup sampai sini aja dulu. Aku tutup. Dan aku hapus yang lainnya. Nah, selesai. Jadi sekarang kalau di submit, tuh nggak refresh halaman. Oke, nice. Selanjutnya, aku mau nyimpan ke dalam sebuah state data yang aku inputin di sini. Jadi misalnya belajar Vue.js nantinya. Nah, kesimpan, kita perlu bikin state baru lagi. Const new to do. Kayak begitu. Set new to do. Nah, sama dengan use state. Nah, di sini string kosong aja karena kita nerima inputan string kayak begitu. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin di input ini. Aku mau bikin on change. Kayak tadi ya, teman-teman. Sama dengan kita ngapain kalau on change. Nah, di sini aku nggak usah bikin function mungkin ya. Atau bikin function aja karena nanti bakal perlu beberapa baris. Jadi aku bakal bikin handle add new. Add to do gitu aja. Nah, dengan begitu aku perlu bikin function yang namanya handle add to do. Oke, nice. Sekarang aku coba dulu alert test. Save. Seharusnya. Nah, nice, udah works ya. Udah works. Oke, udah works di sini. Nah, sekarang ketika on change, aku mau ngeset new to do sesuai apa yang aku inputin. Berarti kita bisa pakai set new to do kayak begitu dengan dengan apa yang ada di sini value-nya. Tapi kan kita belum nangkep. Nah, di sini ada event. Kalian taruh di sini event. Ups. Karena kita perlu
ini event ini boleh aja, boleh event, terserah kalian ya teman-teman. Yang penting sama parameternya sama ini yang ditaruh. Nah, di sini kan kita perlu naruh sebuah nilai. Sebentar, aku mau ngetes dulu ya teman-teman. Sebentar, aku takut salah. Di sini alert nah kayak begini, dapat nggak ya? Oh, dapat kok. Oke, dapat, nggak masalah. Jadi aku back. Kita udah ngeset new to do dengan apa yang kita inputin di sini. Oke, nice. Udah dapat, new to do udah di set. Nah, selanjutnya kita perlu nambahin new to do yang udah di set masuk ke dalam to do list. Gimana caranya? Ya udah, gampang aja teman-teman. Kalian bisa pakai namanya spread array kalau nggak salah. Jadi di sini kita sebentar. Ya, kita bisa set data kayak begini. Nah, ini dia. Ini artinya ini data yang udah diisi dengan to-do list ditambahin dengan apa yang baru kita tambah di sini. Ini pengetahuan JavaScript biasa ya, teman-teman. Terus, kalau udah selesai, aku set new to-do lagi dengan string kosong. Kayak begitu. Nah, di sini value-nya juga di input type type itu, di input type text, new to-do. Udah selesai. Save. Nah, sekarang refresh. Aku bikin belajar, salah ya teman-teman, seharusnya bukan on change, tapi ketika button ini diklik, makanya dia belajar, belajar, oke, sorry, di sini kita perlu ubah sedikit teman-teman. Jadi, set datanya ini bukan ketika handle to do ini, handle add to do. Ini salah ya semuanya teman-teman ya. Handle add to do ini bukan di dalam on change, aku bakal bikin handle change handle change new to do kayak begitu aja. Penamaan agak sulit bagi aku menentukan penamaan, jadi nggak apa-apa. Nah, kita bikin function kayak begini. Nah, ini hapus handle to do bukan untuk mengisi new to do, tapi handle to do buat mengsubmit formnya supaya nambah ke to do list ini. Oke, udah selesai. Set new to do kayak begini. Nah, sekarang new to do udah diisi dengan apa yang ada di sini. Terus selanjutnya handle add to do kita taruh di sini. On click. Nah, ini udah nggak perlu lagi E-nya. Target value juga perlu bisa kita ganti dengan new to do. Udah selesai teman-teman, save. Sekarang refresh ya, ulangin belajar view. Add. Nah, berhasil. Belajar PHP. Add, selesai. Nah, sederhana aja teman-teman. Kita bisa lihat ternyata state juga bisa nyimpen array. Terus bisa diotak-atik kayak begini caranya. Lanjut lagi, kita udah nyimpen array ke dalam state. Sekarang kita coba nyimpen objek ke dalam state. Jadi sebenarnya kalau kita mau nyimpan objek ke dalam state itu nggak jauh beda dengan kita menyimpan array, teman-teman. Hampir sama-sama aja. Cuman kan kalau state kan ada properti-propertinya atau key-key-nya ya yang harus ikut diisiin. Oke, langsung aja aku praktekin biar kita lebih ngerti. Jadi kayak biasa aku bakal hapus semuanya supaya kita mulai dari nol. Oke. Ini juga hapus semua aja. Nah, di sini sama my to do list, kita bakal bikin sebuah konstan to do list lagi. Bedanya sekarang kita menggunakan objek, tapi karena lebih dari satu kita simpan di dalam array. Contohnya kayak begini. Oke, terus kita perlu nambah sesuatu, misalnya done, true, terus kita tambah lagi dan false. Terus yang ketiga juga false, karena anggap aja baru belajar React dasar doang. Oke, nah sekarang my to do list kita bakal bikin di sini kayak tadi UL. Kita mapping to do list map to do. Oke, nah terus oke.
map to do kayak begini. Nah, kita bakal return sesuatu dalam bentuk kayak begini. Nah, kita bakal nge-return. Nah, ini dia. Jadi aku hapus dulu stylingnya ya, teman-teman. Biar kita fokus ke datanya aja. Ada yang kurang. Di sini nggak perlu pakai ini. Terus ada yang kurang lagi. Ini sini. Di sini kurang, tutup kurungnya. Oke, ini dia objek kita. Jadi sebenarnya kalau kalian mau lihat, kita juga punya di sini to do ID. Nah, terus kita juga ada di sini to do done. Ya, sebentar. Dan ini nggak bisa kalau true false ini ya. Oke, ini sebagai contoh aja aku ganti jadi string karena kalau boolean nggak nampil ya. Nah, true false false. Oke, aku balikin aja. Aku cuma mau nunjukin kalau kita benar-benar ini data objek ya. Bisa kayak gini pemanggilannya. Terbukti ini adalah objek. Oke, back dulu. Nah, sekarang aku bakal bikin styling yang kayak tadi. Ups, taruhnya di sini. Jadi ada text decoration untuk yang udah selesai belajarnya atau done. Di sini kan yang udah done cuman si belajar YEK dasar. Nah, udah kayak begitu. Oke, jadi ini cara nampilin data objek ke dalam state ya. Sebentar, ini belum state ya teman-teman, sorry. Aku ganti ke dalam state dulu, lupa tadi. Cons kayak tadi ya. To do, ambil dari to do list. Ini sekarang to do ini ganti to do list, ganti to do's, udah sama aja. Sekarang kita ngambil dari state kita. Oke, nice. Itu dia cara ngebaca apa namanya, cara menyimpan dan membaca data berupa objek ke dalam state. Sekarang sama kayak tadi, aku bakal menambah sesuatu ke dalam objek ini. Jadi di sini aku bakal bikin kayak tadi ya, form dulu. Nah, di dalam form kita prevent default dulu. Nah, oke, nice. Ada yang belum, ada yang error ya, sebentar. Aku rapiin dan aku giniin. Oke, nice. Nah, sekarang kita bakal bikin input tambah to do kayak tadi. Nah, jadi kalau ditambahin to do, aku mau nambah di sini. Tadi kan nambah array ke dalam state kan gampang ya, nggak perlu ada objek kayak gini, nggak perlu ada properti-properti. Nah, sekarang sedikit bertambah kesulitannya karena kita perlu nambahin juga objek properti-properti lainnya selain title ini. Nah, gimana caranya? Oke, yang pertama, kita bikin on change dulu di sini karena kita mau ngedata apa yang diinputin. Karena yang diinputin ini cuman nama doang, kayak nama aktivitasnya, jadi kita cukup bikin string aja dulu. Oke, mungkin kalian kalau ngeliat di tempat lain beda tutorialnya, no problem. Ada beberapa pendekatan mungkin ya. Kayak begini, on change kita bakal bikin jangan set deh, change title handler. Kayak begitu. Oke. Nah, di sini aku bakal bikin function change title handler, bukan change ya. Harusnya set title handler, oke, nggak apa-apa, no problem, namanya apapun itu terserah. Nah, sekarang aku pengen ngeliatin ke kalian, tes aja ya dulu ya, mau ngeliat works apa enggak. Yaitu title. Oke, works ya, nice. Balik lagi ke input, kita tambahin value-nya adalah title. Nah, kayak begitu aja, udah works nih. Oke, nice. Sekarang, ketika di-submit, udah works ya, nggak refresh. Nah, sekarang ketika di-submit, aku pengen akan bertambah objek baru lagi di sini. Nah, kayak mana caranya? Berarti ketika on
button, kita tambahin on click. Kita bakal bikin apa? Add to do handler. Kayak begitu kira-kira. Terus bikin functionnya. Nah, kita bakal nambahin di sini. Sama kayak tadi, set to do's. Kayak begini kira-kira. Jadi, lihat dulu. Yang kita tambahin adalah to do's pakai, apa ya? Spread. Dapat nih. ID, title, done. Nah, karena kita mau nginputin data yang sama, formatnya harus sama ke dalam sini, berarti kita juga harus nginputin ID, title, sama done juga. Kayak begitu. Nah, jadi kita harus nginputin beserta propertinya. ID-nya harus kita inputin berapa. Title-nya harus kita inputin berapa. Dan harus kita inputin apa statusnya, true atau false. Nah, kalian lihat di sini mungkin aneh, ID ada datanya. Dan ada datanya. Title, kok title doang? Nah, sekedar pengetahuan buat kalian teman-teman, kan sebenarnya properti title diisi dengan title juga nih dari sini. Nah, karena ini sama, jadi no problem kalau kita nggak nulis propertinya. Kayak begitu. Oke, sekedar pengetahuan buat kalian, save, refresh, aku tambahin belajar, deploy React. Tambah. Nah, udah berhasil. Jadi kayak begitu teman-teman, nambah nambah data berupa objek ke dalam state. Hampir-hampir sama kayak array, tapi bedanya kalau objek ini kalian harus menyertakan properti-propertinya biar dia nggak salah. Nah, terus aku mau ngelanjutin lagi. Jadi sebenarnya kita bisa juga mengedit salah satu properti yang ada di dalam objek ini. Ini kan cuma sederhana ya, nambah, yaitu kita tambahin semua propertinya. Nah, kalau edit kan misalnya set into done. Berarti kan yang diedit cuma status done-nya doang, dari false jadi true. Nah, gimana caranya? Sedangkan kita taunya cuma nambah properti doang. Nah, di sini kita langsung praktekin aja. Di sini aku bakal tambahin sesuatu di tiap-tiap ini kita, di tiap-tiap to-do list kita. Di sini aku bakal bikin sebuah button. Anggap aja tulisnya set as done. Nah, ini kalau diklik, ini bakal berubah jadi done. Kayak gimana caranya? Nah, ayo let's go. Di sini kan kita udah tahu ada key dari ID yang kita ambil. Nah, berarti button ini kita bikin on click, kita bikin function yang namanya set as done handler, kayak gitulah kira-kira. Nah, karena kita mau ngebawa ID dari key ini, berarti kita nggak bisa pakai panggil parentheses. Jadi kita bisa menggunakan arrow function. Apa tadi namanya? Set as done handler. Gini ya. Oke. Kita kasih parameternya yaitu to do ID. Nah, kita coba dulu. Bikin function. Nah, di sini aku bakal alert ID-nya aja. Save, kita coba. ID-nya 4 benar, ID-nya 2 benar, 1 benar, 3 benar. Nah, dengan begini kita bisa proses untuk mengubah status done untuk tiap to-do list kita. Nah, ini kita harus cari datanya dulu. Kita bakal ngefilter kayak begini, bukan ngefilter ya, mapping dulu dari semua to do ini, apakah ada yang cocok dengan ID-nya yang di set as done, misalnya 4. Dicari deh dari to do ini yang ID-nya 4 yang mana, kayak begitu. Oke, dicari tahu apakah to do ID ini sama dengan ID yang kita klik dari button tersebut. Nah, jika nggak sama, ya udah return to do doang, kayak begitu. Oke, coba kita set to do's.
new to dos, kayak begitu, save. Oke, selesai. Nah, kalian lihat di sini ya, aku bacain dulu. Jadi, kita ketika klik set as done, kita ngirimin ID dari tiap to-do list ini. Ketika dikirim ID-nya ini disimpan di sini, terus kita mapping. Dari to-do yang udah disimpan, kita cari tahu apakah ada ID yang sama dengan ID di mana button ini diklik. Kalau sama, misalnya 4 yang aku klik di sini, dapat ID-nya to-do yang keempat. Nah, maka to-do tersebut bakal diedit dan-nya doang dengan hasilnya true. Nah, jadi balik lagi teman-teman, sama kayak ketika menambah data, kalian harus menyertakan properti. Ketika kalian mengedit atau mengupdate data, kalian juga harus include-kan properti. Oke, jadi panggil dulu semua menggunakan spread atau res ya, aku lupa spread kalau nggak salah. Dipanggil semua menggunakan spread, jadi misalnya 1 nih, dipanggil ini semua. Terus kita edit dan-nya aja, kita anggap ini false. Jadi dianggap udah dapat datanya 3 yang kita klik, maka dibaca ID 3, title belajar ini, dan-nya false. Nah, ini semua replace di sini sebenarnya ya. Sebenarnya cara kerjanya ini di replace kayak begini, terus dan yang false ini bakal di replace dengan dan yang true di sini. Kayak begitu cara kerjanya. Oke, kita coba aja save, refresh, lihat belajar React Dynamo Project set as done. Tuh, jadi done. Ini juga done. Sekarang aku tambah deploy React. Tambah, aku set as done juga dia done. Nah, kayak begitu teman-teman. Jadi intinya kalau objek kalian harus bawa-bawa propertinya. Entah itu ketika kalian nambah harus bawa properti. Ketika kalian ngupdate juga harus bawa properti. Ya, segitu aja teman-teman pembahasan kita di video kali ini. Jadi aku anggap inilah basic React yang perlu kalian ketahui. Ya, React nggak begitu-begitu banget lah. Paling sering ya komponen, state, dan lain-lain. Nah, mungkin ada pembahasan yang belum aku bahas ya, yaitu kayak misalnya hooks lain. Kalian tahu, kalau belum tahu ada hooks lain yang banyak ya, itu belum aku bahas. Kebanyakan kayak, apa ya? Aku lupa, pokoknya ada beberapa hooks lagi. Nah, aku punya plan, kalau punya waktu, kalau ada waktu luang, aku bakal ngelanjutin lagi pembahasan React ini. Mungkin nanti ada video ngebahas tentang hooks lain, misalnya ada salah satu hooks untuk mengambil data, untuk bukan mengambil data ya, untuk memproses ketika suatu page di refresh. Nah, kita ngambil data dari sana, dari sini, dan lain-lain. Kayak begitu, pokoknya hooks itu ada banyak. Nah, kalau ada waktu, nanti aku bahas. Jadi, untuk sekarang cukup sampai sini dulu. Inilah basic React. Jadi, sebenarnya kalian kalau mau baca sendiri, bisa dapat pengetahuan yang lebih detail dari dokumentasinya. Nah, di sini aku jelasin ya secara singkat dan yang aku anggap mudah aja, yang aku anggap gampang aja. Jadi semoga kalian ngerti dengan apa yang aku bahas di sini. Oke, jadi kayak biasa buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Kok aku lupa penutupannya kayak mana ya? Udah lama nggak bikin konten, sebentar. Share video ini supaya teman-teman kalian dapat... kok aku lupa? Pokoknya gitu deh. Makasih udah buat kalian yang udah nonton, kita ketemu lagi di video selanjutnya.